Muhammad Associate Program ini tuh apa sih gitu, percepatan karir gitu. MAP Consumer Banking itu di-apply sebanyak 9.000 orang di Indonesia. Itu luar biasa banget, dan kakak tuh salah satunya hanya untuk 31 posisi ya kak ya. Kalau udah usaha dibarengin sama doa juga biar lebih oke lagi. Mungkin ada beberapa materi-materi dan juga sertifikasi yang kalau di luar itu bakal berbayar. Di sini kita gratis ya. Malah dibayar ya kak. Aduh, aku telat banget nih kak. Aku tahu program internship pas aku udah lulus gitu. Gak ada kata telat juga. Dan di sini aku nggak ya udah langsung kerja aja, enggak. Tapi aku diajarin dari dulu nol gitu. Assalamualaikum Mappers. Kali ini di Matrix Podcast, Muamalat Career Tips and Trick. Matrix Podcast merupakan podcast baru atau program podcast baru yang ada di Maple Muamalat. Nah, Matrix ini kepanjangannya dari Muamalat Career Tips and Trick. Hari ini Kania gak sendirian, Kania ditemenin sama narasumber cantik. Langsung aja kita sapa, ini dia Kak Adhaniar. Halo, Assalamualaikum Mappers. Nah, Kak Adhaniar ini sebagai informasi merupakan salah satu MAP atau Muamalat Associate Program Consumer Banking Batch 2 ya Kak. Dan Kak Hani ini atau Kak Adhaniar ya biasa dipanggil Kak Hani ya. Ya, Kak Hani ini merupakan alumni dari Muamalat Internship Program ya Kak ya. Iya betul kan ya. Oke, gak sabar banget kita bakal tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol bareng tentang MIP dan juga MAP. Nah, mungkin Kak Hani boleh nih perkenalkan diri dulu kepada Mappers. Terus juga nama kakak, mungkin posisi kakak saat ini dan posisi kakak yang di MIP kemarin, dan asal universitas kakak. Halo, Assalamualaikum Mappers. Perkenalkan, nama aku Adhaniar Mardianti, biasa dipanggil Hani. Aku saat ini sebagai trainee MAP Consumer Banking Batch 2. Dan sebelumnya aku ada di posisi Human Strategy Development di Direktorat Human Capital sebagai internship program gitu kan ya. Oke, mungkin kakak kemarin asal universitasnya dari mana nih kak? Oh iya, lupa ya. Aku sebelumnya kuliah di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Oke, nah selanjutnya boleh nggak sih kak diceritain awal masuk Muamalat Internship Program itu gimana sih? Karena kan di sini Mappers tuh banyak banget yang bertanya-tanya gimana sih cara masuk ke Muamalat Internship Program. Nah kakak bisa jelasin nggak sih kayak tahu program ini tuh dari mana, proses apply-nya tuh gimana, apa aja sih yang perlu disiapin gitu kak? Oke, jadi ini fun fact ya Kania. Jadi pertama kali aku tahu ada program yang namanya Muamalat Internship Program ini dari Maple Muamalat. Oh iya. Iya betul. Jadi terima kasih Maple Muamalat yang sudah memberikan informasi job portal ke aku. Karena mungkin kalau misalnya waktu itu postingannya Maple nggak muncul di beranda aku sampai saat ini masih nganggur ya. Ya luar biasa sekali ya kak. Kemarin habis scroll Instagram Maple, sekarang udah hadir di YouTube-nya Maple. Luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman Mapper semuanya. Nah, waktu itu aku lihat ada lowongan untuk MIP gitu kan ya. Terus abis itu aku buka job portalnya Muamalat, dan di situ aku apply langsung di websitenya job portal Muamalat gitu. Nah, di situ kalau misalnya sekarang aku belum tahu ya apakah kualifikasinya sudah update atau belum gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau daftar, kalian bisa langsung cek aja di websitenya job portal Muamalat. Di situ tertera syarat, ketentuan dan juga kualifikasinya gitu. Oke, jadi langsung aja ke job portalnya Muamalat ya kak ya? Iya betul. Oke, nah selanjutnya, nah kira-kira gimana sih proses, kan kita udah naruh CV kita di job portal Muamalat, terus habis itu ada tahapan apa lagi sih kak kira-kira? Oke, setelah kita sudah memasukkan CV kita gitu kan ya, kita lamar di job portal Muamalat, kita nanti tinggal tunggu aja nih panggilan apakah kita lolos tahap screening atau enggak. Kalau misalnya lolos, nanti dari tim recruiter bakal dihubungin untuk interview lanjutan bersama recruiter dan juga user gitu. Nah, setelah itu kebetulan Kia ini
teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kebetulan kalau aku waktu itu pas masuk HSD aku dapet tes lanjutan lagi nih setelah interview. Aku dites terkait dengan job desk aku nantinya di Human Strategy Development ini gitu. Nah kalau misalnya tes-tes seperti itu tinggal menyesuaikan user aja nanti posisi kalian bakal ditempatkan di mana gitu. Oke, itu juga inline ya Kak sama jurusan yang Kakak ambil kemarin pas lagi kuliah ya? Iya betul. Oke, nah selanjutnya kan Kakak nih, aku penasaran deh Kakak tuh di Muamalat Internship Program tuh berapa lama sih Kak kira-kira? Kebetulan aku tuh udah dibilang lama banget juga enggak ya, 6 bulan lah, setengah tahun. Setengah tahun. Oke, Iya. baru dari setengah tahun itu Kakak melihat peluang ada ini ya jenjang karir ya. Itu Kakak mengikuti Muamalat Associate Program gitu. Nah, mungkin Kakak bisa jelasin dulu nih Muamalat Associate Program itu apa sih Kak? Apalagi Kakak ngambil di divisi consumer banking ya Kak ya. Itu mungkin boleh dijelasin. Nah, kebetulan teman-teman Mappers, aku tuh di sini sebagai MAP Consumer Banking ya. Muamalat Associate Program ini tuh apa sih gitu? Ini adalah salah satu program yang bisa apa ya? Percepatan karir gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini teman-teman fresh graduate ya kan, kalian bingung, aku nggak ada pengalaman dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kalian masuk MAP ini, kalian nggak usah bingung gitu ya. Kayak aku nggak punya pengalaman kerja di bidang ini, tapi kalian nanti di sini bakal diajarin dari awal. Kalian bakal dapet kelas yang nanti di situ kalian bakal di training, di mentoring sama tim-tim dari Muamalat, dan juga nanti ada trainer profesional juga dari eksternal yang bakal ngebimbing kalian sampai kalian bisa. Gitu. Jadi kalau aku nggak salah dengar, MAP ini merupakan program ini ya Kak, apa namanya, manajemen trainee di Bank Muamalat gitu ya Iya, Kak? betul. Nah kira-kira nih kan Kakak kan dari MIP tuh MAP gitu ya. Nah tuh kira-kira tuh gimana sih Kak prosesnya? Apa Kakak kayak ngikutin semuanya dari awal tuh tahapannya tuh kayak gimana sih Kak? Penasaran deh. Iya, ini yang selalu jadi pertanyaannya teman-teman mungkin ya. Apakah ketika dari MIP to MAP, karena sama-sama di Muamalat gitu ya, betul. apakah ada proses-proses yang perlu di skip gitu kan ya, kita dapet jalur spesial dan lain sebagainya? Enggak juga teman-teman. Aku sebagai waktu itu MIP gitu ya kan ya, to MAP, aku mengikuti semua seleksinya dari tahap pertama screening, yang kedua ada FGD bersama tim-tim dari Human Capital, dan berikutnya ada interview juga dari L2, dan juga pada saat itu BM juga menginterview, dan berikutnya itu interview keberapa tuh? Oh lumayan banyak ya Kak lumayan itu? Lumayan banyak prosesnya. Yang pertama tadi screening, FGD, interview dengan L2 ya. L2, terus berikutnya dengan L1. L1. Dan yang ketiga itu bersama direktur dari Bank Muamalat. Gitu. Oh my god, terlalu SEVP-nya sih. Oke, panjang juga ya prosesnya ternyata. Panjang banget. Panjang Dan banget. setelah interview masih ada lagi nih. Oh, masih ada lagi? Tes psikotes dan juga psikotes ada dan medical check up. Itu semuanya dilakuin ya, panjang Iya, banget. Itu betul. kira-kira prosesnya berapa lama sih Kak kurang seleksi lebih itu? selama 1 bulan. 1 bulan Iya. untuk proses seleksinya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Oke. Nah, kira-kira Kakak tuh ada gak sih tips and trick nih, kayak kan interview tuh banyak banget, apalagi sampai interview direktur gitu. Ada gak sih tips and trick untuk para Maple nih yang pengen juga ikut Muamalat Associate Program? Karena menurut data kemarin ya yang aku tahu, itu MAP Consumer Banking itu di-apply sebanyak 9.000 orang di Indonesia. Itu luar biasa banget, dan Kakak tuh salah satunya hanya untuk 31 posisi ya Kak ya? Iya betul. 31 posisi. Nah kira-kira boleh gak Kak berbagi tips and triknya buat Mappers nih? Oke, tips and trick yang pertama gitu, jangan lupa kalian cek dulu CV kalian. Apakah gini, kadang tuh kita bingung ya, apakah CV kita sudah sesuai, sudah oke atau belum. Kita tuh bisa loh tuker-tukeran sama teman kita mungkin ya yang sudah kerja, bisa minta tolong review dong CV kita, apakah ini sudah masuk ke dalam kriteria gitu yang bagus, yang cukup bagus untuk nanti masuk
ke dalam tim rekruter gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti kalian sudah lolos tahap screening gitu kan ya, kalian udah mulai FGD, mulai interview, kalian persiapkan dengan baik. Jangan lupa nanti kalian siapkan, kalian cari tahu dulu posisi kalian, terus abis itu cari tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu kan ya. Cari tahu dulu seluk-beluk perusahaannya, sehingga nanti kalau misalnya rekruternya nanya gitu kan ya pas interview, kalian bisa jawab semuanya. Dan yang terpenting adalah kalian harus pede sama diri kalian masing-masing. Harus pede, bener banget karena oh ya Kak, kan kita kan ada interview direktur ya kayak interview sama direktur. Nah itu kira-kira tuh gimana sih Kak? Soalnya kan banyak banget nih ya kayak mitos-mitos katanya kalau interview sama direktur tuh harus pakai bahasa Inggris, harus gini harus gitu. Nah itu kira-kira gimana sih Kak? Oke, kebetulan tipsnya waktu itu aku nggak pakai bahasa Inggris ya, cuma tolong dipersiapkan aja gitu karena aku pun juga mempersiapkan gitu, takutnya kan ya ditanya gitu pakai bahasa Inggris. Jadi kalian persiapkan aja, tapi it's okay kalau kalian bahasa Inggrisnya masih level standar gitu kan ya. It's okay, nggak apa-apa, nanti kita juga bisa memperdalam lagi, kita belajar lagi sambil gitu ya, misalnya sambil menyelam minum air gitu. Yang penting pede gitu ya Kak ya. Iya betul, karena yang pertama kali dilihat gitu ya dari tim rekruter, terus dari direktur ketika interview kita, dilihat nih kepercayaan diri kita tuh seperti apa. Di situ bisa dilihat kayak kesungguhannya kita untuk mendaftar di perusahaan itu seperti apa gitu. Oke, itu dia tips dari Kak Hani, persiapin semuanya dengan matang, terus juga jangan lupa percaya diri, pelajarin juga perusahaannya gitu ya Kak ya. Dan jangan lupa berdoa bener banget. Kalau udah usaha dibarengin sama doa juga biar lebih oke lagi. Masya Allah ya Kak Hani ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak ya. Oke, Kakak nih ada gak sih Kak suka dukanya mengikuti program MAP ini gitu? Boleh dijelasin? Sukanya banyak, dukanya juga pasti ada. Ya, mungkin boleh di-share, sukanya Kak dulu aja kali ya. Sukanya tuh seru banget. Jadi selama aku menjalani program MAP ini, itu kan 4 bulan kita kelas gitu ya. Selama kelas itu kayak mungkin ada beberapa materi-materi dan juga sertifikasi yang kalau di luar itu bakal berbayar. Di sini kita gratis ya. Malah dibayar ya Kak? Iya, didapatkan cuma-cuma gitu kan ya. Kita tinggal duduk memperhatikan, terus nanti kita dapat sertifikasinya gitu kan ya. Kita dapat insight, ilmu, pengetahuan yang dikasih yang trainee kasih ke kita gitu. Dan yang terpenting selama kita masih menjadi trainee ya Kak ya, selama kita kelas aja nih, kita belum kerja secara aktif gitu kan ya, itu kita dibayar loh, kita digaji. Kita dibayar ya. Oke, jadi MAP itu program yang dibayar di Mukamalat ya? Iya, betul. Nah tadi kan dari tadi kakak kayak ngomongin MAP. Nah kakak tadi belum jelasin nih kalau consumer banking tuh lebih kemana sih Kak gitu. Oke, kalau untuk program MAP consumer banking ini nanti fokusnya bakal kemana sih? Kita akan menyasar masyarakat konsumtif gitu kan, seperti namanya consumer gitu. Nanti kita di pertama kita akan menjadi RM itu apa tuh Kak? Boleh jelasin? RM itu adalah relationship manager gitu. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita ada di relationship manager consumer gitu. Oke, jadi lebih ke situ ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah tuh MAP tuh ada 3 ya Kak di Muamalat ya. Iya. Ada MAP digital banking gitu ya, dan juga ada MAP consumer banking. Jadi bisa disesuaikan sama passionnya teman-teman juga kalau mau mendaftar MAP gitu ya Kak ya. Oke, nah kira-kira kakak ada nggak sih pesan untuk mahasiswa atau fresh graduate atau job seeker yang lagi nonton podcast ini? Karena kan kakak dulu pernah ya ngerasain jadi mahasiswa, ngerasain jadi job seeker gitu. Mungkin kakak bisa kaitin nih kayak sebenarnya ikut MIP itu berpengaruh nggak sih sama jenjang karir kakak di Muamalat gitu? Boleh dikasih kesan pesannya Kak?
Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana yang masih kuliah, skripsian, atau mungkin masih jadi job seeker, tetap semangat terus karena hidup akan terus berjalan gitu kan ya. Pesan-pesannya apa sih? Manfaatin waktu kalian selama kuliah, selama jadi mahasiswa, ataupun selama kalian jadi job seeker, karena ketika nanti gitu ya masuk ke dunia kerja bakal macem-macem rintangan yang dihadapi. Jadi persiapkan diri kalian, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin gitu. Untuk teman-teman yang kuliah bisa dimulai gitu program-program internshipnya, dimulai dari kuliah gitu kan ya. Untuk yang ada tuh orang yang bilang, aduh aku telat banget nih Kak, aku tahu program internship pas aku udah lulus gitu. Oke. Gak ada kata telat juga, kalian bisa mulai karena mending telat daripada nggak coba sama sekali. Iya gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian ngerasa ada di tahap yang kok aku belum dapet kerja ya, kok aku masih gini-gini aja ya, nggak apa-apa, semua orang pasti butuh proses. Betul. Dan proses setiap orang itu juga beda-beda gitu. Ya, Jadi betul. tetap gali potensi yang ada di diri kalian, maksimalin, dan kalian coba kenalin diri kalian, sebenarnya kalian passionnya di mana sih, biar nantinya ketika kalian udah masuk dunia kerja kalian enggak bukannya salah, tapi nggak menikmati pekerjaan kalian gitu. Benar. Nah, Kak, kira-kira program MIP di Muamalat ini berpengaruh nggak sih sama jenjang karirnya Kakak di MAP? Kira-kira Kakak bakal rekomendasiin nggak sih ke teman-teman mahasiswa atau fresh graduate mungkin? Karena kalau nggak salah program permagangan atau MIP di Muamalat itu bisa diikuti fresh graduate juga ya, kayak nggak mesti sama yang masih kuliah gitu ya, Kak? Iya, betul banget. Jadi kebetulan aku waktu itu ikut Muamalat internship programnya itu juga sudah lulus kuliah gitu kan ya. Karena dulu aku ngerasa, aduh kayaknya aku telat deh, tapi kalau misalnya nggak aku coba, aku nggak pernah tahu gitu. Dan akhirnya aku coba, alhamdulillah MIP ini jadi batu loncatan aku untuk meniti karir ke jenjang selanjutnya. Maksudnya yang ke lebih profesional lagi gitu. Dan ini sangat menguntungkan ke aku gitu kan ya, sebagai pembelajaran selama aku internship itu. Aku kalau misalnya pun ya nanti teman-teman ngerasa selama internship ke karir profesionalnya itu nggak sejalan gitu kan ya, divisinya, posisinya, tapi teman-teman pasti ada bakal banyak banget yang pelajaran yang bisa diambil gitu. Terutama kita tahu lingkungan kerja itu seperti apa, karena lingkungan kuliah sama kerja beda banget gitu kan ya. Bener. Internship ini salah satu sarana kita yang para fresh graduate ini mengenal dunia kerja itu seperti apa sih lingkungannya, seperti apa sih mungkin tekanan-tekanan pekerjaannya kayak gitu Kia. Dan pasti banyak banget yang kayak contohnya ada, kita bisa kenal relasi-relasi gitu kan ya. Apalagi kakak ini dari MIP, MAP, Muamalat. Jadi mungkin kalau misalnya kakak itu mengikuti semua seleksinya MAP, tapi kakak lebih dapat privilege untuk mengenal perusahaan lebih gitu ya Kak. Jadi lebih luas dan lebih percaya diri pas lagi kakak interview gitu. Karena kakak udah banyak juga ya knowledge tentang muamalatnya gitu ya Kak. Iya, betul. Oke Kak, kemarin itu di Maple kita udah bikin question box nih Kak. Jadi ada beberapa teman-teman Mapers yang udah tanya-tanya nih Kak. Kita mau tanya-tanya ke kakak, kita lihat dulu ya. Dari growwith.ly, program MIP kapan dibukanya Kak? Terus apa aja sih persyaratannya gitu? Oke, kalau misalnya MIP itu kayaknya dibuka terus ya. Nanti tergantung dengan posisi apa yang sedang dibutuhkan. Jadi teman-teman stay tune aja di Maple, siapa tahu nanti ada info-info terbaru. Dan juga jangan lupa untuk pantengin job portalnya Muamalat. Kalian kalau misalnya ini langsung aja gitu kan kirim CV-nya, karena langsung nanti siapa tahu posisi-posisi yang dibutuhkan ini
dibutuhkan cepet. Jadi Iya. ketika kalian masukin CV-nya langsung dipanggil kan iya, bisa betul. gitu kan ya. Jadi akan dibuka terus ya Kak. Jadi dibuka terus tapi akan dihubungi ketika posisi yang dibutuhkan itu dibutuhkan gitu ya Iya, Kak ya. heeh. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Faizai. Kak, gimana sih kita bisa gak sih keterima MIP dari D3? Bisa aja selama itu kalian masuk kualifikasi di posisi yang dibutuhkan gitu. Jadi muamalah itu terbuka ya Kak untuk anak-anak D3 juga, D4 dan juga S1 mau fresh graduate ataupun mahasiswa. Jadi menurut aku nih muamalah sangat membuka peluang besar banget ya untuk mahasiswa dan job seeker untuk mengenal dunia kerja dan juga menjadi jenjang karirnya teman-teman juga. Jadi sangat rekomen sekali ya untuk dicoba gitu ya teman-teman. Betul. Oke, selanjutnya Kak, kalau masih semester 2, ini dari Instagram fernando.satria20. Kak, kalau masih semester 2 masih bisa gak sih ikut internship program di Muamalat? Bisa aja ya teman-teman, asalkan kalian bisa bagi waktunya. Karena kebetulan kalau di posisi aku sebelumnya itu WFO dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Jadi tinggal kalian aja menyesuaikan gitu apakah waktu kuliah kalian tabrakan apa enggak nih. Betul. Sama jam kerjanya di MIP ini gitu. Kalau misalnya kalian mungkin teman-teman yang kuliahnya online gitu bisa aja coba gitu, asal kalian bisa memanajemen waktunya. Oke, jadi bisa aja tapi asal bisa work from office atau kerja dari kantor setiap hari gitu ya Kak. Iya, ya. betul. Jadi gak masalah mau semester 2 atau semester yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke deh. Nah, kira-kira menurut Kak Hani, kenapa sih orang-orang tuh harus ikut MIP atau MAP? Ini bakal jadi pertanyaan terakhir kita. Mungkin Kakak bisa jawab. Kenapa ya? Di Muamalat ini sangat terbuka sekali untuk para teman-teman yang mau belajar dari MIP, karena di sini ada Muamalat internship program gitu, dan di MAP kita juga sebenarnya dimulai juga dari belajar gitu. Aku juga sebenarnya aku bukan dari jurusan perbankan dulu kuliahnya. Jadi ketika aku masuk perbankan, ini adalah suatu hal yang baru banget buat aku. Dan di sini aku nggak yaudah langsung kerja aja, enggak, tapi aku diajarin dari dulu nol gitu dari kan ya. nol gitu ya. Aku diperkenalkan sama dunia perbankan, diperkenalkan sama perbankan syariah, karena kebetulan Muhammad ini kan syariah ya. Iya, gitu. betul. Aku diperkenalkan sama semuanya. Jadi kenapa harus ikut MIP atau MAP? Karena kita di sini akan belajar banyak ilmu pengetahuan dan lain-lainnya gitu kan ya. Kita bisa mengenal dunia kerja gitu kan ya. Untuk yang internship kita bisa mengenal dunia perbankan, khususnya perbankan syariah di MAP gitu kan ya. Kita diajarin semuanya. Jadi ini adalah salah satu jenjang karir yang bagus untuk kalian nantinya gitu. Apalagi Muamalat ini merupakan perusahaan syariah ya Kak Hani. Jadi di sini tuh juga kita sangat-sangat prinsipnya tuh ideal dan juga prinsip syariah. Jadi kita tuh sangat suportif juga ya, terutama dari keimanan kita juga. Jadi insya Allah tempat kerja ini juga nyaman ya untuk kita bertumbuh gitu ya. Iya, bertumbuh dan berkembang. Oke, bertumbuh dan berkembang gitu ya. Oke, itu dia tadi pertanyaan terakhir Kak Hani di podcast Matrix kali ini. Thank you banget ya Kak Hani untuk insight-nya yang teman-teman pastinya tuh udah bertanya-tanya banget dari kemarin. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin Kak Hani ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhirnya tetap semangat teman-teman untuk yang masih kuliah, masih jadi job seeker. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Kalian tetap asah kemampuan diri kalian, passion kalian di mana, maka nanti kalian akan mendapatkan buahnya dari apa yang kalian sudah tanam. Gitu. Oke, itu dia yang Semangat. penting semangat dan juga percaya diri ya Kak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Hani udah ngobrol bareng Kania hari ini di Matrix Podcast. Nah, buat teman-teman semuanya yang penasaran tentang career di Bank Muamalat, bisa pantengin terus Matrix Podcast di YouTube-nya Maple Muamalat. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maple. Terima kasih.